Halo netizen yang budiman, apa kabar? Semoga Bapak Ibu semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat, amin. Oke, kesempatan yang indah dan berbahagia ini saya akan menampilkan parodi cerdas cermat yang akan menghibur Bapak Ibu sekalian. Kita langsung saksikan parodi dan keseruannya berikut ini. Ketika anak Anda digigit nyamuk dan susah tidur, apa hal pertama yang Anda lakukan? Tolong jelaskan. Saya akan lawan! Pakaiin Konikel minyak telon plus lavender karena wanginya lembut diformulasikan khusus dari premium essential oil, melindungi dari nyamuk, dan calming lavendernya bikin anak tidur jadi lebih nyenyak. Silahkan Dewan Juri. Nilai minus 100. Sayang sekali, silahkan grup lain. Pakai Konikel minyak telon plus lavender. Silahkan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Plus 10. Oke, kita ke soal selanjutnya. Juri izin. Silahkan. Tadi jawaban kami sama. Tadi tidak disebutkan konike. Ada kan? Jadi biasakan menjawab dengan artikulasi yang jelas ya. Tadi kan sudah di briefing. Tapi Juri, kalau cadel gimana? Kalau cadel gimana? Kalau cadel gimana ya? Baru kepikiran saya. Pertanyaan selanjutnya, hewan apa yang berkaki 4? Silakan Regu C. Sapi. Bagaimana Dewan Juri? Minus 5. Ya, silakan Regu B. Sapi. Bagaimana Dewan Juri? Poin 10. Mohon maaf Dewan Juri. Iya. Tadi jawaban saya sama seperti Regu B. Tapi saya tidak mendengar kamu menyebut sapi. Ada. Saya menyebutnya begini, sapi. Makanya artikulasi yang jelas. Selamat datang di babak final Lomba Cerdas Cermat Putri atau disingkat LC Cepu. Jawaban kalian akan dinilai langsung oleh Dewan Juri yang sangat berkompeten dan teliti. Bangun, goblok. Apa nama pelindung dada? BH, lu gak diajak, gua tampar lu. Apa nama pelindung dada militer? Tactical vest. Hah? 30 tahun Bapak nggak bersihin kuping. Ini bahaya sekali loh Pak. Aromanya udah percis TKP pembunuhan tuh. Halah, pendengaran saya bagus-bagus aja tuh. Gini kamu sama cowoknya saya, iya kan? Coba lagi. Minus 5 poin. Di tim B bisa jalan. Title first. Kalau sampai anak saya kalah, LC langganan kamu saya sita. Plus 10 poin. Izin Pak, tadi jawaban saya sama. Keputusan dari juri mutlak. Artikulasi itu penting. Title first itu yang benar. Juri kami sangat teliti. Jika kamu merasa benar, itu cuma perasaan kamu saja. Mama! Jual ke Kamboja. Pertanyaan selanjutnya, harga satu butir telur Rp1.000. Budi mempunyai uang Rp2.000. Jika Budi pergi ke warung, berapa telur yang Budi dapat? Buruan jawab, saya mau masak. 2. Jawaban kami terima. Gimana Dewan Juri? Poin minus 500. Kami lempar ke grup B. 2. Jawaban kami terima. Gimana Dewan Juri? Poin 1 miliar. Izin. Tadi jawaban saya sama seperti jawaban grup B. Maaf ya adik-adik, mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Kami tidak mendengar adik menjawab 2. Betul kan? Tadi saya malah dengar singkong. Hah? Oh, bercanda kau ya? Coba. Pertanyaan pertama adalah apa yang disapu oleh ikan sapu-sapu? Ya, untuk kelompok C silakan jawabannya. Ikan sapu-sapu menyapu dan memakan lumut, detritus atau sisa-sisa organik, alga dan juga kotoran yang menempel pada dinding akuarium, batu atau dasar sungai. Bagaimana, juri? Nilai minus 5. Maksudnya ini kan minus 5 poin ya Pak ya? Minus 5 derajat. Apa itu kalau minus 5? Poin ya, poin. Aduh, sayang sekali. Mungkin tim lain mau mencoba menjawab? Ikan sapu-sapu menyapu dan memakan lumut, detritus atau sisa-sisa organik, alga ataupun kotoran-kotoran yang menempel pada dinding akuarium, batu atau permukaan atau dasar sungai. Bagaimana, juri? Iya, inti jawabannya sudah benar ya. Nilai 10. Luar biasa. Selamat untuk tim B karena berhasil
mendapatkan 10 poin. Maaf, interupsi. Oh iya maaf, tim C ada yang mau disanggah? Mohon maaf, Dewan Juri, jawaban saya sama seperti tim B. Bagaimana Dewan Juri mungkin tanggapannya? Tadi jawaban Ade kurang lengkap ya. Tadi jawabannya sapi, tidak ada kata sapu-sapu. Ada tadi saya bilang ikan sapu-sapu, bukan ikan sapu. Jadi jawaban Anda yang kami dengar tadi adalah swadikap, lemak letile kurang makan lahap. Mungkin bisa ditanya sama penonton gitu. Saya rasa keputusan ada di tangan Tuhan ya. Tangan Dewan Juri, bukan di tangan. Oh iya, keputusan ada di tangan Dewan Juri. Baik, boleh tepuk tangan yang meriah untuk Dewan Juri kita. Iya, mohon adik-adik untuk bisa diterima keputusan dari Dewan Juri, karena memang Dewan Juri kita ini adalah juri-juri yang kompeten di bidangnya dan juga teliti. Jadi mungkin itu hanya perasaan dari adik-adik saja. Saya menambahkan sedikit buat adik-adik semua, yang terpenting itu dalam menjawab adalah kalkulasi. Ya. Artikulasi Lasi. Artikulasi. Ejakulasi ya. Jadi kalau misalnya adik-adik merasa sudah, tapi Dewan Juri merasa belum, berarti Dewan Juri ini berhak untuk memberikan -5. Kalau boleh tahu, Bapak Dewan Juri namanya siapa ya Pak? Mohon maaf Pak, izin Pak. Oh iya, nggak sama. Tadi jawabannya beda. Nama Pak bukan? Oh, nama bapak saya ada namanya Tony. Bukan bapaknya bapak, maksudnya bapak gitu. Bapak namanya siapa gitu. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, Ibu Dewan Juri boleh tolong disampaikan maksud kami nama bapak. Oh bukan Rama. Bukan Rama, Tony namanya. Bapak namanya siapa? Yang bikin nama siapa? Bukan saya. Dia kan saya udah bikin nama sih. Kok ini nggak dengar lagi lah. Bukan saya loh. Bapak nih ada 100 nih. Bapak mau nggak 100? Mau dong. Apa? 100. Iya, mau. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membuat jus tomat? Silakan Regu C2 untuk membuat jus tomat. Siapkan blender, masukkan tomat, masukkan air, masukkan gula sedikit. Baik, jawaban ini diterima kepada Dewan Juri. Untuk skor minus 7.000. Baik, jawaban kita lempar ke Regu B2. Untuk membuat jus tomat, siapkan blender, masukkan tomat, masukkan air, masukkan gula sedikit. Jawaban ini diterima. Bagaimana Dewan Juri? Untuk skor poin 1 juta. Baik, pertanyaan selanjutnya. Izin Dewan Juri, tadi jawaban saya sama dengan jawaban Regu B2. Saya tadi tidak mendengar blender. Saya dengarnya ember. Tapi tadi saya jawab blender, Dewan Juri. Lah, ember saya dengar. Ya nggak sih? Peserta, mungkin itu hanya perasaan Anda saja. Saya tadi tidak mendengar blender, saya dengar bartender. Oh, lebih jauh lagi. Ananda, kalau menjawab itu, tolong diperhatikan pitch kontrolnya. Tadi kamu jarindo kan? Plan. Coba mas. Blender. Asai. Coba. Cara apa sih ini? Pertanyaan selanjutnya, matikan kompor bila masakan sudah. Silakan Matikan kompor bila masakan sudah matang, dibagikan dalam bentuk program makan gratis, bahkan ketika libur sekolah dan bulan puasa. Bagaimana juri? -5 kuping saya. Ya, -5. Net, silakan. Jawaban saya sama. Bagaimana juri? Nilai tukar uang mata rupiah 17.500. Selamat untuk nasi tim sapi mendapatkan nilai tukar rupiah 17.500. Rekor sejarah. Izin bertanya, tadi jawaban saya sama kayak dia. Bagaimana juri? Ya enggak tahu. Kok tanya saya? Bisa diterima ya adik-adik? Mungkin hanya perasaan saja. Kita harus mengikuti juri karena juri nggak pakai itu. Nggak pakai apa? Tidak pakai seragam seperti adik-adik ini. Sebentar. Silahkan. Anjay. Artikulasi ya. Hati-hati, artikulasi. Artinya apa? Artikulasi. Pertanyaan selanjutnya, di manakah domisili Malin Kundang? Padang, ini mata itu -5.
Baik, silakan Regu B. Jawabannya pada. Poin 10. Mohon maaf Dewan Juri, jawaban ambu semua cepat jagruk beko. Mengampun dan salah Dewan ini. Maaf Dewan Juri, tidak ada yang mendengar. Regu C menjawab pada. Woi Turia saja lihat tadi mengecek badang tadi itu ada terang ada kau randang. Hah? Turia mana? Makanya artikulasi kamu itu harus jelas ya, Dek. Ade lu kepada adian. Woi samu tuh juinya kok mah. Keputusan Dewan Juri sudah mutlak. Baik oleh Pak. Selamat memasuki acara Lomba Cerdas Cermat. Pertanyaannya yang pertama, hewan yang berkaki 4 suka menggonggong dan menjilat-jilat disebut anjing. Anjing. Ya, gimana Dewan Juri? Apakah jawaban Regu C itu benar? Untuk grup C -5. Saya Pak, anjing. Hah? Kamu anjing? Hah? Regu B anjing? Bukan Pak, maksud dari jawaban saya itu anjing. Gimana Dewan Juri? Apakah betul Regu B anjing? Maksudnya jawabannya anjing? Untuk grup B itu jawabannya itu sudah lengkap. Ya, kasih poin 10. Tepuk tangan. Tapi Pak, saya kan juga anjing. Iya, saya tahu kamu anjing. Tapi saya tidak mendengar tadi tuh ada annya. Kamu cuma jawab cing, cing. Kan itu dia itu harus ada annya. Sudah ada annya Pak. Kalau nggak percaya, tanya aja Pak sama teman-teman saya Pak. Kamu nggak usah banyak protes ya. Karena kami Dewan Juri ini tidak mendengar. Artikulasinya itu kamu itu nggak jelas. Di sini lomba cerdas cermat ini artikulasinya itu yang penting. Kalau jawaban itu nggak penting mau benar mau salah. Yang jelasnya artikulasinya itu. Kalau Dewan Juri sudah bilang kamu itu salah, ya udah salah. Nggak bisa diganggu gugat keputusan Dewan Juri ini, ya. Namanya juga artikulasi. Arti kekuatan uang dan relasi. Jadi kalau kamu nggak punya uang, nggak punya relasi, oh sudahlah nggak usah ikut cerdas cermat ini ya. Adik-adik tim C, tolong hormati keputusan juri ya. Karena keputusan juri itu tidak bisa diganggu gugat. Kalau saya ikut ganggu gugat juga, nanti saya nggak kebagian ini ya, gaji saya nggak cair. Terus ya, saya nggak kebagian untuk memenangkan tim B ini. Macam mana mau makan dari mana saya? Ibu Julia. Benar nama Ibu Julia? Kalau bicara itu artikulasinya yang jelas dok. Saya ini Julia, bukan Nadia. Saya ini wanita sederhana loh. Ibu bisa ceritakan ke saya sejak kapan gangguan pendengaran Ibu ini mulainya? Jujur Li, sejak suami saya itu sering cium-cium kuping saya. Jadi sekarang kuping saya terasa terselubung semut dok. Oh, pasti suami Ibu kumisan ya? Hah? Kurusan? Suami saya gemuk loh dok, makmur. Oh iya, ya udah. Ngalah saya periksa dulu ya. Ini ada yang tersumbat Ibu, gede banget sumbatannya ini. Saya ambil ya Ibu ya. Ya, ternyata ini rambut-rambut ini berarti dari kumisnya suami Ibu. Ini suara kambing bukan? Enggak dok, itu suara ayam dok. Bagus, lurus. Oke, sah. Bisa jadi Dewan Juri, yuk. Bener nama Bapak Julianto? Iya, benar. Saya bekerja di itu dokter, Majelis Permusuhan Rakyat dokter. Iya. Oh iya, berarti hebat dong Bapak, berarti seorang anggota dewan yang terhormat. Hah? Saya bukan anggota hewan loh dokter. Dewan. Ayo sekarang saya periksa dulu ya. Dokter ini. Ada yang menyumbat ternyata Pak Majelis. Ini coba saya ambil ya. Ya, ternyata suara rakyat kecil menyumbat telinga Pak Majelis. Tolong, sekarang telinganya udah plong kan? Ya, jadi tolong dengarkan suara rakyat kecil. Netizen budiman, mungkin kurang lebih seperti itu
video hasil kreativitas dari para netizen dan juga ya para influencer, artis-artis yang mencoba membuatkan video parodi. Dan tentunya parodi yang dikreasikan oleh para netizen ini maksudnya adalah untuk memberikan teguran halus ya kepada Bapak Ibu Dewan Juri, karena mereka telah melakukan kesalahan yang menurut saya sangat fatal sekali, karena ini dipertontonkan atau dilihatkan banyak orang dan videonya viral banget. Bukan hanya Bapak Ibu Dewan Juri, tetapi juga ke MC-nya juga ya. Dan mereka sudah mendapatkan hukuman dari masyarakat alias berbagai cacian, kritikan, kata-kata yang luar biasa dari masyarakat untuk Dewan Jurinya sampai kepada MC-nya. Bahkan ada berita bahwa MC-nya itu sudah diboikot, tidak lagi mendapatkan undangan untuk manggung di berbagai acara. Dan juga kepada Bapak Ibu Dewan Jurinya itu track record mereka ya, jejak mereka itu dikuliti semua, termasuk Pak Budi ternyata pernah ada kasus ya berurusan dengan KPK. Wow, saking luar biasanya, saking antusiasnya netizen kita, semuanya dikupas tuntas, dicari tahu bagaimana cara agar mereka ini bisa sadar dan juga bisa tahu diri dan juga tahu malu ya. Karena menurut kita ya ada indikasi kecurangan yang sangat jelas di situ, tetapi dari pihak penyelenggaranya malah menyalahkan speakernya. Dan ini kemudian membuat orang juga semakin geram ya. Kalau memang ada kesalahan dan kelalaian, silakan disampaikan secara terbuka dan secara jujur. Jangan malah menyalahkan speakernya. Itu membuat netizen ini menjadi semakin marah tentunya ya. Oke Bapak Ibu para netizen yang budiman, setelah kita menyaksikan video parodi hiburan dari para netizen, selanjutnya kita akan dengarkan lagi ya omelan-omelan dari para netizen berikut ini. Pertanyaan, dengarkan baik-baik jawaban dia. Ini ilmu ya, ini bukan nyanyi. Ini perkara kecerdasan. Saya juga pernah ikut cerdas cermat ketika sama si SD ya. Jadi kalau jurinya nggak dengar betul-betul, harus diprotes. Betul itu kata dia. Koreksi Pak, koreksi. Kan tadi kan dia bilang gitu, koreksi. Saya menjawabnya dengan jelas dan sama dengan pertanyaan jawabannya sana. Pakai ngomong alasan, artikulasi, situ yang nggak jelas. Telinganya budek ya, atau blok atau bolot. Udah jelas-jelas jawabannya bener, artikulasinya jelas, cuman cara penyampaiannya yang berbeda. Yang satu lambat, yang satu cepat. Yang cepat ini udah bener, suruh minta ulangan, nggak perlu diulang 2 kali pun udah jelas jawaban dia. Udah tuh penontonnya pada diem pula itu. Penonton itu ngapain? Penontonnya kenapa? Kalau misalnya ada cerdas cermat, penonton juga ikut menilai dan juga ikut berpikir. Penontonnya juga budek. Kenapa penontonnya nggak bersuara? Teriak dong. Kenapa penontonnya malah semuanya diem aja? Bilang dong, bener Pak, bener Bu, bener Mbak. Jawaban yang nomor pertama udah bener itu. Sama jawabannya, sama percis. Udah bener itu jawabannya gitu. Penontonnya diem. Lagi-lagi MC-nya malah bilang katanya mungkin perasaan adik aja katanya, perasaan kau yang nggak genah. Mungkin menurut adik-adik, perasaan adik-adik apa gitu pokoknya. Kok menurut perasaan? Emang cerdas cermat pakai perasaan? Sumbang simpas mau nyumbang kali pakai perasaan? Mau nyumbang anak yatim pakai perasaan? Dibiasakan dengan artikulasi, bukan artikulasi yang bermasalah. Telinga Anda yang budek. Ini sudah benar jawabannya, udah cerdas dia menjawab dengan benar. Jangan nyalakan artikulasi, bilang aja situ budek, atau nggak konsen, atau nggak dengerin dengan jelas. Kemana aja waktu jurinya ngejawab? Artikulasi, mengapa artikulasi menyanyi keroncong? Josefa peserta lomba cerdas cermat MPR di Kalbar diberi beasiswa S1 ke Cina. Kalau kata gue hati-hati, jangan langsung lo ambil atau bahkan jangan lo ambil. Karena ibaratnya lo kalau ngambil beasiswa ini,
lo bikin perjanjian dengan iblis, dengan setan, dengan dajjal, karena yang ngasih beasiswa ke lo juga orang dari MPR, yang mana kita tahu bahwa agenda ini itu untuk memanage communication crisis yang ada di lomba cerdas cermat MPR. Dan di Indonesia itu kalau ada masalah satu di government tuh biasanya merembet, bakal kemana-mana. Jadi mereka buru-buru nih cepet-cepet untuk menutup krisis yang ada biar nggak jadi overwhelming. Dan yang dikasih beasiswa cuma lu lagi, temen lu nggak dapet. Terus beasiswa menurut gue agak janggal ke Cina. Gue yakin anak kayak lo yang udah ikut lomba cerdas cermat MPR pasti tertariknya ke arts, communication, politics. Yang mana Cina nggak bagus untuk major ini. Cina tuh bagusnya untuk engineering, tech. Kalau untuk politics, arts, communication mending langsung ke US, UK, Australia. Kenapa ke Cina? Karena murah, budget mereka cukupnya cuma segini. Dan lu dijanjiin dapat kerja setelah lulus. Kerja apa dulu Pak Bu? Tanya. Tuh juga belum nemu interest lo apa, langsung dijanjiin kerja jadi bazar. Hati loh, ini long game banget. Mending kalau kata gue cari eksternal beasiswa dari negara tujuannya langsung, dari government negara tujuannya langsung, atau dari kampusnya langsung, atau parsial atau apalah. Ya, sama aja. Oke, memang betul kemarin Josephine mendapatkan penawaran untuk diberikan beasiswa untuk kuliah di Cina ya, dari salah satu anggota DPR dan juga MPR, dan beliau juga alumni dari sekolah yang saat ini Josephine sedang menempuh pendidikan ya. Dijanjikan seperti itu. Nah sekarang tinggal kembali kepada Josephine dan keluarganya. Oke, netizen boleh menilai seperti ini, tetapi itu semua kan kembali keputusannya ada di orang tuanya, di Josephine itu sendiri. Tapi kalau dari abang pribadi ya sebaiknya fokus dulu untuk studi saat ini. Lalu kemudian kalau orang tuanya masih mampu ya, Josephine masih juga mampu, ya sudah ya, tidak perlu berharap kepada harus dari MPR DPR yang membiayai. Saya khawatir nantinya ada ikatan dinas, jadi ruang geraknya nanti kurang bebas ya, karena harus terikat ini terikat itu, karena sudah dibiayai oleh pihak tertentu. Jadi alangkah bagus ya kalau memang orang tua dari Josephine ini masih mampu ya, kalau bisa kuliah dengan hasil kerja, hasil keringat sendiri. Ini gue mau nyinyir, ada satu hal yang gue tahu, bahwa harga cotton bud itu murah dan penting bagi kita untuk membersihkan telinga kita supaya berfungsi dengan baik. Sehingga ketika kalau kita mau jadi juri, mendengarkan apa yang disampaikan orang lain itu bisa mendengarkan dengan jelas, tidak menyalahkan artikulasi. Dan kalau misalnya kita udah salah, itu harusnya mengakui kesalahan, karena orang lebih punya dignity ketika dia mengakui kesalahannya dibandingkan harus mengelak dan seakan-akan malah menyalahkan yang ini yang itu, bahkan menyalahkan anak sekolah yang tidak punya salah. Jadi kalau misalnya memang masih punya otak, lebih baik akui kesalahannya, karena mengakui kesalahan bukanlah membuat kamu rendah, tapi membuat kamu justru lebih dihargai karena kamu berani mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahanmu. The rest, judge for yourself, don't get lost in it. Apa? -5, artikulasinya kurang jelas. Coba Pak, saya cek kupingnya. Budi gak apa curang ini, katanya lomba cerdas cermat, tapi kok juri sama MC-nya gak cerdas dan gak cermat? Katanya jurinya berkompeten apa berkomplotan? Buset, makanya sebelum jadi juri ke THT dulu. Udah tahu tugasnya mendengar, orang gila aja ngedenger. Artikulasi, arti kekurangan uang dan relasi. Katanya juri, kalau bego jangan jadi juri. Klarifikasi lu tuh -1000 cuma teks nggak ada artikulasi, jangan gitu ya lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya jelaskan ya, saya bukan MC di lomba cerdas cermat, apalagi jadi MC curang. Kebetulan namanya saja yang sama, Cindy Lutfiana. Ya, jadi kepada teman-teman mohon jangan menghujat, jangan komen yang aneh-aneh, apalagi di TikTok, Instagram, Facebook, apalagi DM yang jelek-jelek, bawa-bawa anak, bawa-bawa fisik. Mohon maaf nggih, saya tidak tahu apa-apa.
Sekian saya ucapkan, terima kasih. Jangan komen yang aneh-aneh lagi ya. Orang di atas ini nih, ini ada 2 juri sama 1 MC nih. Ya, jurinya emang ngeselin si El Budek nih yang gak denger saya DPD, gak denger saya DPD-nya. Yang ini juga El artikulasinya belum bener ya. Tapi yang paling ngeselin menurutku bukan jurinya dua-duanya, tapi MC-nya Gramnya. Lu bodoh atau apa sih, Ci? Hah? Sepertinya hanya perasaan adik aja. Perasaan apa? Gua udah ngomong. Mari kita dengarkan juri ya, karena juri udah pasti profesional dan teliti. Teliti tai! Lu MC bodoh! Cek VAR lah, cek VAR! Malah begitu, bodoh lo! Bodoh! Ya, netizen itu marah besar soal cerdas cermat 4 viral MPR di Kalimantan Barat. Guys, masalah sebenarnya itu bukan cuma soal lomba ini, bukan cuma soal poin -5 atau +10. Yang bikin marah orang adalah karena banyak rakyat merasa sedang melihat gambaran kecil dari masalah yang lebih besar di Indonesia. Di acara cerdas cermat 4 viral MPR RI di Kalimantan Barat, ada satu momen yang viral banget. Ada satu pertanyaan sederhana. DPR dalam memilih anggota BPK wajib mempertimbangkan pertimbangan dari lembaga mana? Jawaban yang dicari adalah DPD. Nah, siswi dari SMA N1 Pontianak menjawab substansinya benar. Dia menyebut DPR memilih dengan mempertimbangkan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Tapi juri malah kasih -5 poin dengan alasan artikulasinya tidak jelas. Nah, masalahnya mulai meledak ketika pertanyaan sama dilempar ke tim yang lain dan jawaban hampir identik malah dikasih +10 poin penuh. Nah, di situ publik langsung menangkap satu hal. Loh, kok standarnya beda nih? Dan yang bikin netizen makin emosi itu bukan cuma keputusan jurinya, tapi cara mereka merespon protes peserta. Pesertanya protes dengan sopan, tapi juri tetap ngotot merasa benar. MC juga dianggap memihak dan meminta peserta menerima keputusan juri yang kompeten. Nah, di titik itu, ini bukan lagi soal lomba pelajar. Ini berubah menjadi simbol. Karena banyak orang merasa mereka terlalu sering melihat pola yang sama di kehidupan nyata, yaitu aturan bisa berubah tergantung siapa yang dinilai. Orang kecil diminta diam, dan ketika ada yang protes malah dianggap tidak sopan. Makanya kasus ini langsung meledak di media sosial. Ironinya juga keras banget, guys. Ini acara tentang 4 viral kebangsaan, tentang keadilan, tentang demokrasi, tentang Pancasila. Tapi yang viral justru ketidakadilan dan arogansi. Dan publik Indonesia sekarang jauh lebih sensitif soal itu. Karena masyarakat itu udah capek melihat institusi yang sulit banget mengakui kalau mereka tuh salah. Capek melihat orang yang punya posisi merasa selalu paling benar. Capek melihat anak muda yang berani bicara malah ditekan untuk diem. Ini kenapa kemarahan netizen kali ini besar? Karena bagi banyak orang, ini bukan sekedar lomba cerdas cermat. Ini dianggap potret kecil hubungan antara rakyat dan kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Dan kalau pejabat atau institusi negara masih menganggap hal-hal seperti ini sepele, maka mereka salah baca situasi. Hari ini mungkin rakyat cuma viral di TikTok doang, viral di X. Besok, kalau kepercayaan publik yang runtuh itu jauh lebih besar, sulit banget buat di-recover. Gimana guys, menurut pendapat kalian? Tulis kolom komentar. Kenapa? Betul sekali, saya juga sempat memikirkan seperti yang Bang Ronaldo ini sampaikan. Kenapa ya, lomba cerdas cermat ini kok bisa sangat viral sekali? Banyak sekali netizen yang antusias untuk memberikan komentarnya terkait dengan viralitasnya video ini. Ya, rupanya itu menjadi potret gambaran tentang keadaan atau situasi negara kita saat ini, yang dimana para tua-tua atau para pejabat-pejabat itu mengabaikan suara orang-orang kecil atau orang-orang lemah atau orang yang dianggap masih kecil ya. Dan mereka merasa benar meskipun itu adalah suatu kesalahan, tapi karena ego, karena jabatan dan kekuasaan, mereka merasa bahwa mereka lah yang bertindak sebagai yang maha adil, yang paling Tuhan dan paling melekat. Ada 2 alasan kenapa masyarakat ikut kecewa dengan MC yang membawakan acara tersebut. Yang pertama, karena MC menggunakan diksi yang kurang tepat, yaitu mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Ketika MC mengucapkan seperti tadi, seakan-akan si MC hanya berpihak kepada juri, yang padahal peserta menyanggah secara langsung karena mereka yakin dengan pendapat mereka. Jadi lebih baik MC nggak perlu ngucapin kayak tadi, cukup mengapresiasi pendapatnya dari si Reguse contohnya. Dan tentunya kami menghargai atas pendapat yang sudah disampaikan oleh Reguse. Yang kedua, di sini MC tidak memberikan opsi kepada penonton, panitia ataupun juri untuk ditayangkan ulang jawaban Reguse. Jadi lebih baik MC memberikan kesempatan untuk ditayangkan ulang. Contohnya, apakah perlu ditayangkan ulang video jawaban dari Reguse?
dari juri dan juga panitia agar kita bisa mengetahui lebih lanjut pendapat yang sudah disampaikan oleh Reguse. Itu dia 2 hal yang bisa kamu jadi pelajaran ke depan ketika jadi MC. Panitia salahkan speaker ke arah juri yang rusak pada saat lomba cerdas cermat MPR. Ini konyol namanya. Awalnya kan masalah artikulasi, sekarang berubah jadi masalah speaker. Nggak konsisten alasannya. Semua orang yang sudah lihat video lomba cerdas cermat itu tahu suaranya jelas, audionya jelas. Betul. Bahkan orang yang tidur pun bisa dengar suara dan artikulasinya sangat jelas. Yang lebih aneh, Dewan Juri langsung memberikan nilai -5 tanpa memberikan kesempatan kepada peserta lomba untuk mengulang jawabannya. Peserta dari SMA Pontianak bahkan bertanya kepada penonton, dan ada penonton yang berusaha mengingatkan juri jika jawaban SMA itu terdengar jelas dan benar. Tapi jurinya pura-pura nggak dengar. Jadi ini bukan masalah speaker, dan jangan salah jika pada akhirnya muncul kecurigaan. Jangan-jangan ada kecurangan yang terstruktur dan disengaja di sini. Jangan-jangan ada suap yang udah diterima oleh juri, dan jangan-jangan ada keluarga pemenang di dalam lomba ini. Ayo kita kawal rame-rame. Dengar belum? Itu tuh cerdas cermat. Regu C mengatakan hal yang sama dengan regu B, tapi regu C disalahkan dan dikasih -5. Secara yang B dibenarkan. Katanya alasannya artikulasinya kurang jelas. Udah jelas kok, yang nggak jelas itu siapa? Hah? Ini adalah ketimpangan loh, hati-hati. Yang namanya cerdas cermat bukan juga pesertanya saja yang cerdas atau cermat, tapi jurinya pun juga harus cermat. Gitu dong. Siapa sih jurinya? Aneh. Lucu tau nggak sih? Kadang-kadang kadang-kadang aneh ada dipermainkan atau titipan atau yang mana nih? Lucu. Gimana menurut kalian guys? Kita harus tegakkan kebenaran karena kita mendengar langsung. Ini jejak digital itu sudah pasti akan ketahuan. Benar nggak guys? Hati-hati. Hati-hati kalau memberikan keputusan ya. Oke, dengan adanya peristiwa seperti ini, kedepannya lomba cerdas cermat wajib menggunakan teknologi VAR ya, sama seperti sepak bola, dimana ketika wasitnya melakukan kesalahan atau keputusannya keliru, nah itu bisa dicek ulang melalui teknologi VAR ini, sehingga akhirnya wasit dapat mengambil suatu keputusan yang tepat. Nah ini sama ya, untuk lomba cerdas cermat berikutnya wajib ada VAR ya, ada pengulangan. Ketika ada peserta yang protes, jawabannya benar tapi disalahkan, nah itu bisa dicek kembali dengan adanya VAR ini atau pemutaran videonya ya, pemutaran ulang videonya, sehingga tidak lagi terjadi seperti hal-hal yang seperti ini ya. Dan para jurinya lalu kemudian MC-nya itu sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Harapannya ke depan mereka tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dan saya juga ingin mengomentari luar biasa kreatifnya para netizen ya, para influencer ataupun artis yang memparodikan video lomba cerdas cermat dengan kreativitasnya masing-masing. Oke Bapak Ibu netizen yang budiman, semoga kejadian ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi kita semua. Ambil hal-hal positifnya, buang hal yang negatif ya. Terima kasih sudah menyaksikan konten reaksi dari saya. Semoga Bapak Ibu semua mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.